dari 12 ini mau diusulkan berapa gitu ya. Jadi ini ada kekurangan guru, banyak juga kasus yang dia kelebihan guru tentunya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas terkait pengadaan ASN tahun 2023. Nah, seperti teman-teman lihat sebenarnya dari teman-teman Menpan telah merilis terkait pengusulan formasi untuk CASN 2023. Nah, malam ini Mimin akan membahas khusus untuk P3K guru tentunya ya. Ini Mimin akan membahas terkait P3K guru untuk tahun 2023. Nah, di sini untuk pengusulan formasi sendiri sudah dapat dilakukan oleh teman-teman dari BKD tentunya ya, melalui aplikasi e-formasi miliknya Menpan ya. Ini dilakukan tanggal 10 April sampai dengan 30 April 2023. Nah, hari ini kita akan membahas tentang PMK-nya dulu ya. Ini adalah PMK atau Peraturan Menteri Keuangan terkait indikator tingkat kinerja daerah untuk ketentuan bagian dana alokasi umum ya, yang digunakan tahun anggaran 2023. Nah, ini adalah PMK-nya, di mana nanti teman-teman kalau melihat PMK-nya, teman-teman bisa melihat kira-kira anggaran 2023 untuk formasi P3K gurunya sebenarnya berapa sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk per wilayah ya. Teman-teman bisa cari di sini semua lengkap ya. Misalnya di sini untuk Kabupaten Aceh Barat misalnya ya, di sini tahun kemarin 240 ya P3K-nya, kemudian ini guru ya, kita bahasnya guru. Kalau ini yang secara total ya. Nah, prediksinya 2023 untuk daunnya itu kurang lebih akan sebanyak dibuka lagi sebanyak 413 ini ya. Jadi kita akan membahas terkait ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melihat di sini daerahnya nanti akan kira-kira berapa sih di sini. Misalnya kalau Mimin contohkan di sini adalah Lampung. Ya, ini kita bahasnya yang provinsi ya. Provinsi Lampung ini tahun ini cuma 422. Nah, di tahun ini banyak sekali ya. DAU yang disetujui itu ada 7.000, atau di DAU yang diperkirakan dapat digunakan itu adalah 7.130 ya. Ini cukup banyak sekali. Ini kabar yang cukup menggembirakan ya, di mana tahun-tahun kemarin itu sangat-sangat minim sekali ya. Jadi tahun ini cukup banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk P3K guru. Nah, aplikasinya sendiri sudah disampaikan dari teman-teman Kemendikbud melalui aplikasi SIM PG. Berikut ini adalah aplikasi SIM PG-nya ya, atau SIM pemetaan guru P3K. Ini sudah versi 4.5. Di sini Mimin contohkan adalah ada beberapa revisi atau perbaikan terkait usul formasi ya. Nah, usul formasi untuk tahun ini itu sudah langsung diambil dari kebutuhan per sekolah. Jadi di sini sudah ditampilkan kebutuhan per sekolah itu sesuai dengan data kebutuhan atau rasio yang diinput di Dapodik tentunya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Mimin contohkan salah satu sekolah ya. Di sini ada analisis beban kerjanya ya. Ini perlu berapa sih? Misalnya di sini contohnya adalah guru bimbingan konseling. Nah, di sini perlunya adalah ada 6, di salah satu sekolah perlunya 6. PNS-nya saat ini kosong, P3K 2019 0 karena tidak ada buka formasi. P3K 2021 itu ada 1 ya. P3K 2022 ada 2 yang keterima ya. Nah, kemudian PPNS ini yang mau pensiun. Kemudian totalnya ada 3. Berarti saat ini sudah ada 3 yang menjadi ASN P3K di sekolah tersebut untuk alih pertama guru BK, bimbingan konseling. Jadi di sini 2 dan 1. Nah, totalnya adalah 3. Nah, selisih ini adalah yang beban kerjanya perlu 6 saat ini. PNS P3K-nya ya, ASN-nya maupun PNS dan P3K itu sudah terdiri dari 3 orang. Jadi nanti ada selisih 3. Nah, 3 inilah yang bisa dijadikan formasi. Berarti di sekolah itu sesuai ABK perlu 6, saat ini sudah ada 3. Berarti minus selisih yang perlu dibuka untuk formasi tahun ini adalah 3. Jadi kurang lebih teman-teman nanti di BKD dan Dinas Pendidikan tentunya berkoordinasi untuk membuka formasi di sekolah ini untuk guru BK itu sebanyak 3 orang. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Tetapi untuk kasus misalnya di sini adalah guru matematika ya. Guru matematika beban kerjanya ini diambil dari tombol dan rasio total guru. Saat ini PNS-nya sudah 5 ya. P3K 2022 ternyata 1. Ternyata di sini udah selisih minus 2. Berarti guru matematika di sekolah tersebut ternyata berlebih ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini berlebih.
Nah, ini sudah diambil berdasarkan eh, rasio ABK guru mengampu mata pelajaran 1 dengan total kelas yang ada tentunya ya, dengan jam yang tersedia di sekolah tersebut. Nah, ini sangat penting bagi teman-teman untuk memastikan pengisian jam mengajar di Dapodik itu memang sangat real ya. Maksudnya adalah jangan sampai guru A yang harusnya ngajarnya apa dikasih ke yang lain, yang apa yang akhirnya mempengaruhi total ABK gitu ya. Sehingga sekolah tersebut yang misalnya harusnya cukup jadi kurang, atau harusnya kurang ternyata setelah berlebih gitu ya. Jadi teman-teman di Dapodik harus memastikan, terutama di sekolahnya ya, memasukkan JJM mengajar itu, guru yang mengajar di Mapel itu sesuai ya dengan linearitas ijazah tentunya ya, karena harus memperhatikan jenjang karir guru tersebut di waktu yang akan datang. Nah, ini sudah dapat teman-teman usulkan, teman-teman BKD tentunya ya. Mimin hanya menjelaskan bahwa ada beberapa perbaikan dari sisi aplikasi teman-teman Kemendikbud ya, teman-teman BKD juga. Sehingga untuk tahun ini diharapkan memang formasinya sudah real sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Walaupun nanti akan muncul beberapa masalah tentunya ya, karena memang P3K guru ini kompleks. Salah satunya juga banyak guru yang mungkin menginduk di banyak sekolah misalnya. Itu sangat mempengaruhi kasus untuk ketersediaan guru dan formasi ini. Nah, ini adalah kebutuhan per sekolah. Jadi teman-teman dari Dinas Pendidikan dan BKD tentunya ya, yang bisa mengusulkan ini kan BKD. Itu dapat melihat kebutuhan di daerah itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Ini juga dapat diunduh oleh teman-teman BKD tentunya, sehingga nanti bisa melihat kebutuhan real saat ini berapa. Nah, setelah melihat kebutuhan ini, kebutuhan per sekolah, baru teman-teman dari BKD nanti melakukan usul formasi tentunya ya. Teman-teman nanti melakukan usul formasi. Nah, disinilah nanti teman-teman BKD akan mengusulkan formasinya nanti melalui aplikasi ini, dan nanti dikirimkan ke aplikasi informasi Menpan tentunya ya. Jadi teman-teman pastikan nanti saat ini yang harus dilakukan itu memang mendorong pemerintah daerah ya untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya dengan memperhatikan ketersediaan APBD tentunya ya, dan dana dari pusat juga APBN ya. Ini menyesuaikan dengan ketersediaan sumber dana keuangan masing-masing daerah tentunya maksudnya ya. Jadi landasannya memang harus banyak untuk dasar pembukaan P3K guru ini ya. Yang paling krusial memang masalah anggaran tentunya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat misalnya adalah jabatan alih pertama guru bla bla bla. Analisis beban kerjanya perlu 15 ya. Di sini P3K 2022 itu dibuka 3 ya. Total ASN yang tersedia saat ini ternyata memang cuma 3. Jadi total kekurangan gurunya harusnya memang perlu 12 lagi. Jadi untuk jabatan alih pertama bla 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 ini, kekurangan gurunya sudah dituliskan di sini kurang 12. Tinggal dari 12 ini mau diusulkan berapa gitu ya. Jadi ini ada kekurangan guru, banyak juga kasus yang dia kelebihan guru tentunya. Misalnya untuk salah satu mapel ini tentunya ya. Misalnya di sini ABK-nya 36 perlunya, saat ini ternyata total ASN-nya sudah 39. Kelebihan guru 3 gitu ya. Jadi yang seperti ini tidak mungkin diusulkan kembali karena memang ABK-nya sudah berlebih. Nanti kalau diusulkan ada yang tidak mencukupi jamnya tentunya ya. Jadi ini adalah usul formasi, dan ini bisa juga jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman ya. Sebisa mungkin meminta daerahnya dengan cara mungkin ada diskusi dengan teman-teman BKD atau forum gitu ya, untuk meminta formasi yang cukup banyak jika memungkinkan untuk anggaran dananya. Semoga informasi yang Mimin sampaikan ini bermanfaat. Salam satu data.